selamat datang di Bacot Motor. Nah, sekarang gua ada di perumahan, di mana perumahan ini ya wow lah menurut gua. Dan temen gua ini punya motor idaman gua waktu SMA. Ya, lu tau lah motornya apa. Di belakang gua ini Versys 6,5. Nah, sebelumnya gue panggil dulu ya, Rivaldi Yansyah. Prok. Social distancing. Lu nggak jangan nyentuh gue. Ya, iya. Oke. Lalu, kok lalu ya? Ya udahlah ya. Pokoknya Aldi ini punya Versys 6,5 tahun 2012 ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lu ingin ini sih motor gitu. Padahal ya kalau pada ngomong sih ini emang termasuk value of money-nya termasuk bagus banget ya. Value of money-nya bagus banget gitu. Tapi ada yang ngomong berat, ada yang ngomong apa ya itu namanya, karena berat itu handlingnya jadi kurang apa ya, kurang ya pokoknya kurang enak gitulah. Coba kenapa lu mau milih ini sih gitu? Karena gue tahu portofolio lu sebelumnya. Lu termasuk orang yang kepada motor tuh pasti dieksplornya lumayan jauh banget. Gue juga milih Versys 650 ini. Yang pertama karena badan gue juga kecil ya. Tapi ya kecil ya. Tapi gue pengen motor adventure yang seenggaknya proper dalam artian gue tuh seneng sebenarnya motor-motor tinggi gini. Dan salah satu kenapa gue pilih Versys nggak terlalu berat sebenarnya untuk kelas motor 650 dibandingkan dengan adventure ya. Lebih masuknya adventure tapi untuk touring sih Ki. Oh iya. Ya, sorry, untuk touring. Iya, gue setuju sih. Karena biarpun dengan jarak motor yang tinggi dari tanah, dia nggak bisa dipakai untuk off-road. Kalau misalkan untuk jalan-jalan berkerikil kecil biasa sih bisa. Tapi lebih banyaknya dihabiskan di jalan aspal Versys tuh. Kemudian gue milih Versys juga dengan cc 650, dia termasuk motor yang ringan. Tenaganya pun untuk gue sangat cukup banget. Terlalu cukup sih. Ya, terus motornya juga nampak di gue. Jadi istilahnya untuk pijakan kaki gue nggak terlalu susah. Untuk tinggi badan gue sendiri, gue 177 cm. 177 cm. Ya, jadi nampak. Bahkan bisa dibilang kaki gue sedikit takuk. Ya, sedikit takuk. Paling itu aja sih. Sama juga warna motornya putih. Gue suka sama motor putih. Padahal warna putih itu termasuk susah banget dirawatnya. Tapi nggak tahu kenapa ini Versys kerawat banget sama Aldi. Putihnya bener masih kilau banget. Ya paling stiker sih udah, karena ini tahun lama ya. Walaupun ini tahun lama, kilometernya 16.000 cuy. Ya, 16.000. Ya kurang lebih 16.000 cuy. Tapi ini putihnya ya Allah, gue bakal kaget sih, seriusan gue. Satu lagi emang sih gue waktu first impression pakai Versys 6,5, gue pakai sulnya gue udah pakai IR6N. Itu tuh sekitar 2 biji yang punya Nanta, Resa, ada Om Doi, ada lah temennya Ami, kalau nggak salah temennya Ami. Ya itu mah teman-teman memotoran gue semua. Resa, Om Doi, Ninja 6,5 itu punyanya Devin. Enggak, Rehan gue belum pernah nyoba. Punya Devin, Hernando, sama kalau Versys baru gue baru nyoba. Pertanyaannya gini apakah motor ini tuh sama seperti adik-adiknya? Jadi gini, nggak dipungkir ya dia. Kalau misalkan yang punya Resa, gue aneh. Karakter suspensinya ketika belok itu diam, walaupun yang depannya main. Resa tuh IR6 ya. Ya IR6 ya.
ini gue yang IR6N berarti ketiga yang nyoba ya, gue 3 ya. Yang Resa IR6N-nya itu intinya yang mainnya depan, belakangnya nggak begitu main. Ketika gue dibelokkan sambil ngegas, diem. Itu gue masih pertanyaan, kenapa bisa seperti itu. Kedua, yang Nanta. Kalau yang Nanta waktu dulu tuh shock belakangnya ngebagong. Ngebagong itu adalah istilah untuk anak mau motoran, di mana si motornya itu goyang dompet. Jadi kalau belok tuh buar gitu. Nah, jadi ada beberapa karakteristik IR6N, gak tahu ya apakah ini untung-untungan atau produksi, gue masih nggak tahu ya kalau itu ya. Nah, sama satu lagi tuh yang punya Resa, Nanta, satu lagi ada yang Om Doi yang itulah. Nah, yang si Om Doi itu karakternya lebih ngebagong lagi. Gue waktu itu di tikungan di Gracia, bener-bener gue cuma mau nikung, itu gue mau balikin motor karena menurut gue nggak enak banget menurut gue. Tapi ketika dilihat-lihat nggak tahu itu udah steering damper ya, nggak tahu di depannya make apa sih yang lu ngelurusin itu, yang shock damper ya, gue lupa lah namanya apa. Jadi bentuknya kayak triple clamp tapi di shock gitu. Jadi kalau motor tuh mainnya gini nih ya kan, kalau ini tuh gini bareng, tapi gue lupa namanya apa itu. Nah, tapi yang kalau Devin lucunya gini, Devin diam motornya. Nah, tapi kadang-kadang berarti sorry IR6 gue ada 4 nyoba sama yang Suryo. Kalau Suryo tuh nggak begitu ngebagong, masih cuman udah aja diam lagi. Sama yang Devin. Kalau yang Devin itu gue nggak tahu kenapa si Ninja 6,5-nya itu tuh nggak tahu karena bobotnya juga di depan ya, ini gue mau ngejelasin tapi lovebird-nya lagi berisik, tapi nggak apa-apa lah ya, ini karena di depan juga. Ini ada, jadi Aldi tuh termasuk pecinta lovebird juga, jadi mohon maaf ya gue ngomong tadi kayak gitu ya. Aldi, lu kalau suka lovebird ini bisa lah sharing sama Aldi lah. Dia pecinta binatangnya juga. Wow, gitu, padahal ya gitulah. Untuk Ninja 6,5 juga itu diam, padahal shock depan udah off lanes, shock belakang udah off lanes. Itu diam. Tapi masih ada ini, dan Devin ngomong, Ki, kalau misalkan pakai Ninja 6,5 itu cuman temperatur apa ya? Bukan temperatur, tekanan ban si motornya. Lu cuman atur tekanan ban, itu katanya bakal enak lagi, stabil. Itu motor fun banget katanya, ngomongnya gitu. Nah, gue sampai nyobain juga, emang wah gila banget gitu ya, sampai dia bisa ngomong gitu. Nah, dan lucunya ini versi 6,5. Si versi 6,5 ini tuh ini tuh ternyata dari swing armnya udah beda dia. Swing arm depan tuh monoshock. Bukan monoshock, upside down. Depannya itu upside down, dan ketika ditikung gue nyoba itu diem ya. Makanya gue sampai bingung banget gitu. Ini mungkin yang punyanya lebih ngerti ya. Oke, jadi untuk urusan handling sebenarnya dibandingkan dengan keluarga 650 yang lainnya, IR6N atau Ninja 650, versi itu lebih beda, bukan lebih beda, sedikit beda. Karena kan mulai dari banyak ya, sebenarnya banyak perbedaannya. Yang pertama tuh ada dari swing arm belakang. Kalau swing arm belakang IR6 dan Ninja 650 itu bentukannya masih udah kayak banana, tapi masih pakai sasis tubular. Jadi dua pipa yang digabung dari bawah sama yang di atas. Sedangkan kalau IR6 udah lebih ke full banana swing armnya itu. Terus swing arm belakangnya itu kotak gede gitu. Dan kemudian kalau untuk kaki-kaki ini lebih gede loh. Ya, untuk IR gede. Versus lebih gede. IR6N sama Z6,5, Ninja 6,5 itu tuh cuma tubular 2 ya? Iya kan? Tubular 2. Terus kaki-kaki depannya kalau Versys itu pakai upside down, sedangkan IR6N dan Ninja 650 masih pakai teleskopik konvensional.
Juga ada cerita dari para user 650 series, katanya tuh 3 motor ini sisi handlingnya juga dipengaruhi sama posisi penempatan shock belakang yang ada di sebelah kanan, Ki. Jadi bukan di tengah. Di sebelah situnya ada shocknya di pinggir sininya. Kemudian, tapi kalau yang gua rasain sendiri untuk handlingnya emang lebih jauh sih, lebih stabil versi 650, biarpun travel shock depannya lebih panjang ya dibandingkan kedua saudaranya. Itu aja sih untuk handling ya kalau menurut gua, sama penggunaan ban mungkin berbeda. Iya ya. Waduh, langsung swab test. Sebenarnya itu juga yang paling menarik sih dari kaki-kaki. Sebelumnya untuk yang pengguna IR6N sama Ninja 6,5, mungkin ada beberapa bilang ngebagong, tapi katanya juga tuh tergantung body position ketika ngebawain motornya, gitu. Dan gue itu rata-rata high speed ya. Gue ngobrolnya itu high speed ya, tidak kalau belok pelan ya kayak motor biasa lah ya. Maksudnya untuk ngebelokinnya paling counter steering, weight body itu maksudnya apa ya? Kalau nggak lean body, iya makanya lean body. Kalau nggak motornya yang di lean bike gitu kan. Gue udah berubah total sih dari dulu, ya nggak di? Ya, berubah. Iya kan? Berubah total ya? Berubah total. Oh iya, sama untuk penggunaan high speed, ya versi ini bisa dibilang sangat stabil ya. Gue pernah bawa sampai 175 nggak sadar gitu di Soekarno-Hatta. Ya pernah. Itu nggak kerasa, emang karena cc-nya besar juga ya, motornya gambut. Tapi untuk handling lurusnya dia sangat stabil. Cuman untuk cornering ability, kalau misalkan motornya lagi gerak lambat gitu, misalkan kayak jalan-jalan kecil, dia stabil, cuman karena bodinya lebih menjulang ke atas dibandingkan dengan saudara-saudaranya, jadi dia bawaannya sedikit kayak mau jatuh padahal enggak gitu. Ya, trail rake-nya juga fork depannya kan jauh ya. Penggunaannya sendiri kalau kata gue lebih mirip supermoto tapi besar. Ya. Gue mengakui ini tuh cozy banget, sangat-sangat cozy secara riding positionnya. Kalau misalkan di segitiganya itu benar-benar dari tangan sama sikut ya, pundak, ke pergelangan itu hampir gini ya. Nggak, maksudnya rada ngelandai gitu ya, nggak apa ya? Iya, rada tegak ya, rada tegak ya. Ini benar-benar kayak lu, kan gue maksudnya pakai CB 150R ya. Ya hampir mirip lah. Kalau misalnya dibilang supermoto banget nggak di. Supermoto tuh menyiksa sebenarnya. Anak-anak yang pakai supermoto itu nyiksa. Dan untuk jok juga jangan ditanya sih. Ini kayaknya sampai ke Bali gue puas nih. Makanya ini gue sangat puas banget. Kalau sampai balik nggak akan capek, nggak akan apa dan lain-lain. Oke, terus variasi apa aja sih di yang lu udah ganti ini semua? Ini sebenarnya udah lumayan ya, bener-bener touring oriented banget ya. Ini sampai ada crash bar, terus ada untuk pannier. Untuk kalau penambahan part-part aftermarket sendiri, di sini yang paling pertama gue ngeganti pijakan untuk gear shift jadi pakai besi yang ada di belakang. Jadi untuk ganti gigi kita nggak usah nyongkel, tinggal diinjak belakang buat naik giginya. Karena Versys kan ganti giginya 1 ke bawah, 2, 3, 4, 5, 6 ke atas, makanya ya dicongkel. Nah, biar nggak dicongkel sama gue dipasangin ini stepnya di belakang. Terus kemudian untuk bawa box, gue nambahin pannier kanan kiri. Gue nggak tahu namanya apa ini. Boxnya gue lupa ya mereknya apa. Terus sama di belakang untuk top bag yang di belakang sama tank bag ada tank bagnya. Terus kemudian kayaknya harganya luar biasa cuy. Habisnya ini tuh adjustable yang langsung krek. Kan yang lain tuh biasanya pakai magnet ya. Terus kemudian gue nambahin handguard. Terus si handguardnya sendiri pakai punya Haris, spionnya gue ganti jadi lebih besar. Di depannya gue nambahin moncong bebek. Di bagian sektor mesin depan gue nambahin crash guard buatan Givi. Terus lampu tembak di depan 2 biji kanan kiri.
Oh, untuk kayak di Baluran ya? Ya, jadi kalau misalkan touring malam gelap gitu, gue nyalain aja lampu bawahnya. Ini ya kayak lampu billboard ya? Ya, terang lah. Terus kemudian penutup kaliper pakai bikers untuk melindungi kaliper ya. Barangkali misalkan low side crash gitu. Di depannya gue nambahin headlamp guard dari besi, mereknya lupa ya apa. Sama moncong bebek. Untuk radiatornya gue pakai radiator cover punyanya apa ini ya? Pakai radiator cover. Windshield gue ganti jadi lebih tinggi biar terpaan anginnya nggak terlalu begitu kerasa kalau lagi high speed. Klakson. Sama ya klakson sendiri pakai hela dua kanan kiri. Terus ban pakai Metzeler R77 Sportec. M77 Sportec ya. Enak ya? Sama udah paling itu aja untuk pergantian part-partnya. Oh, sama nambahin ini untuk phone holder yang udah diintegrasi sama casan. Jadi kalau misalkan baterai habis bisa langsung dicolok. Ya gue tambahin lagi ya. Ternyata gue ketika lihat di sini ada Koso, terus ada Haris, sama abisnya lumayan ya akinya ya harganya. Lumayan. Lumayan ya harganya akinya. Voltmeter sebenarnya perlu ya untuk motor-motor kayak gini ya. Perlu ya. Belum ada di bagian speedometernya juga belum ada voltmeternya. Biasanya untuk motor-motor baru sekarang udah diintegrasi di dalam speedometernya. Udah rata-rata motor sekarang udah ada. Cuman kalau versi tahun 2012 ini belum ada. Ya paling itu aja sih. Oke deh, itu sangat menarik ya penjelasannya. Gini deh, kan sebelumnya udah ada faceliftnya nih. Ya, kenapa sih lu milihnya yang 2012 gitu? Sebelumnya kan setahu gua yang facelift tuh bentuknya mungkin lebih garang ya. Gua akuin ini bentuknya cute banget, apalagi bentuk depannya tuh kayak 8 tuh. Itu benar-benar kenapa gue waktu 2013 suka juga karena nggak tahu motor-motor tahun itu tuh motor-motor tahun bulat ya, nggak tahu ya gue ngerasanya gitu ya. Dari Honda kayak CBR 2.5R, terus tuh CB 150 itu semuanya bulat-bulat. Baru kan agresif baru sekarang nih. Kenapa lu milihnya ini sih? Kenapa nggak yang facelift aja gitu? Yang pertama, untuk model versi sendiri yang paling gue suka model ini. Karena kesan motor adventure-nya kerasa gitu ya. Entah kenapa, mungkin dari headlamp-nya ya. Iya, headlampnya kayak ninja banget tuh. Ya, kalau yang baru headlamp-nya lebih kayak ke ninja. Terus kemudian untuk harga sih, karena pricing-nya motor ini sedikit terjangkau untuk Ini di kelasnya. 150 juta ada? Under 150, di atas 100 ya. Untuk harganya sendiri. Wow. Kemudian untuk versi sendiri sih yang paling berkesan, jadi itu sebenarnya yang paling berkesan buat gue, bentuk yang paling gue suka motor ya model yang ini, model year-nya tuh. Jadi lo kayak cinta pandangan pertama gitu ya? Ya, emang dari dulu sukanya versi yang ini gitu. Okay. Nah, berarti sebelumnya kalau misalnya suka motor tuh nggak akan selalu mikirin ini paling terbaru atau paling ini. Second juga bagus gitu. Maksudnya tergantung orangnya tuh emang suka karakternya seperti apa. Nggak dipungkiri ya dia. Banyak orang yang inginnya seperti ini. Lalu dari sini juga emang ini bentuknya adventure banget dan kelihatan menyenangkan. Sangat menyenangkan gitu. Dan untuk power sendiri ya lu kebayang nggak ya, motor 150 cc 2 silinder, kebayang kalau 4 silinder itu dibagi 4 tuh mungkin emang nafasnya bakal panjang banget. Ini 6,5 dibagi 2, wah jabakannya, wah kalau jujur gue pakai yang Resa IR6N gigi 1, 2, 3 motor masih ngangkat. Itu ketika gua push banget. Itu motor gua masih ngangkat. Kalau ini gua belum berani sih karena
ya ya gitulah. Nah, terus udah kayak gitu, secara drivability-nya enak. Apalagi ya yang kita bahas ya? Tadi udah dibuat catatan nggak dibaca sih. Ya gue lupa. Ya udah aja sekaligus dikat. Bentar ya. Lumayan 20 menit deh. Ceritanya panjang. Jadi lebih fokus ke motornya aja. Cuma kalau ini mah kan yang nonton bukan cuma kita aja, ngomongnya jangan misalnya punya race atau ini untuk IR6N, jadi langsung jemput motornya aja gitu. Tinggal full consumption sama pajak sama spare part. Tenaga belum? Tenaga udah kan tadi? Belum sebelum. Ya udah, nggak apa-apa. Tuh sama ini di, kira-kira kalau misalnya gue punya motor ini bayar pajaknya murah nggak sih? Untuk pajaknya sendiri di kelas moge ya di atas 400 cc terhitung murah. Untuk pajaknya di atas 1,5 juta ya. Untuk barang mewah termasuk nggak barang mewah sih, maksudnya untuk dengan kapasitas sebesar 650 cc motor ini terjangkau ya. Terjangkau sih. Soalnya sebenarnya kalau IR versi 650 sendiri itu unitnya didatangkan build up dari Thailand. Untuk spare part udah banyak ya? Banyak di Kawasaki gede lah ya, maksudnya, tapi tiap kota tuh ada tuh gitu. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ada ya kayaknya. Karena Kawasaki itu termasuk ngincarnya pasar motor hobi sih, mana mungkin sih after sale-nya semotor tuh ya you know lah. Ya udah pokoknya itu. Sama ini power delivery-nya ini kan karena ini mesin 2 silinder 6,5 cc gitu. Itu seberapa gedenya sih yang lu tahu gitu? Kan karena lu sering eksplorasi tuh. Nih coba. Ya untuk versi 650 sendiri mempunyai tenaga sebanyak 68 daya kuda horsepower dengan torsi sebesar 64 Nm. 64 Nm? Ya, torsi sebesar 64 Nm. Tapi dibandingkan dengan Ninja 650 dan IR6, versi power delivery-nya termasuk yang smooth. Jadi kalau Ninja 650 dan IR6 itu apabila kalau misalnya kita buka kopling dikit, tenaganya tuh kayak dia mau lompat. Jadi kayak motornya tuh dari awal bawaannya ingin lari gitu kan. Tapi kalau misalkan Versys enggak, power delivery-nya tuh jadi dia bisa benar-benar dibawa lambat tanpa ada gejala kayak mau lompat-lompat. Tergantung bukaan gas tangan kita aja Ki gitu. Makanya sebenarnya untuk tenaganya sendiri santai sih, tapi dimana kalau kita butuh overtake kendaraan gitu, kalau saat touring atau riding, tenaga yang dikeluarkan tuh bisa dibilang untuk mesin 2 silinder ini galak sih. Jadi berisi tenaganya gitu. Ya gue kaget sih 64 Nm. Itu lu udah bisa wheelie di. Itu udah bisa wheelie kayak gitu. Oh gila banget. Wah, berarti ini motor fun ya. Dan apalagi ini motor touring, bisa dibawa Wallace hayu, dibawa geber hayu. Wah. Ini kalau gue punya uang, gue harus punya nih. Sumpah deh. Bener ya, berarti gue gak salah ya motor-motor cita-cita gue ini ya. Iya. Gue gak salah ya. Waduh. Nantilah dia, kita di belakang ya dia. Ya, untuk pengeluaran motor dengan tenaga segitu, Versys juga termasuk motor yang irit kalau kata gue Ki. Ya, dia irit. Soalnya gue pernah sebagai contoh dari kota Bandung pergi ke Ranca Buaya, PP dengan ya almost 200 kilo pulang pergi. 200 kilo pulang pergi kurang lebih. Dia cuma isi bensin sekali, itu pun masih ada sisa banyak di tangkinya. Setengahnya ada nggak? Untuk setengahnya sih enggak, kayaknya sepertiganya ya. 3 bar lagi, 2 bar. 3 atau 2 bar lagi. Irit dong.
Iya, lumayan irit. Lumayan irit. Dengan tenaga yang sebegitu besarnya kalau menurut gue ya. Gitu. Full tanknya berapa sih? Untuk full tanknya sendiri kalau pakai V-Power 130.000. 130.000-an kurang lebih. Iya, Berarti sekitar 14 sampai 15 liter ya? 14 enggak sih, 15 liter kalau nggak salah. 15-16 liter ya? Ya, kurang lebih segitu. Ya, tapi kan lu juga ngisinya kan waktu masih ada bensin kan. Kalau nggak salah tuh ini resnya tuh sekitar 2 ini ya. 2 literan ya resnya ya. Ya mana mungkin jadi res itu ketika kedip-kedip kalau nggak salah ya indikator bensin kedip-kedip itu sebelumnya kita masih bisa sekitar 2 liter lagi tuh. 2 liter lagi tuh sekitar 50 kilo ya. Ada mungkin? Untuk perbandingannya 1 liter versus itu kira-kira 18 sampai 21 kilo perbandingannya. Untuk mobil irit sih. Ya, kompresinya juga termasuk kecil. 10,8 untuk versi sini. Tuh, makanya kalau kata gue sih dengan harga under 150 dan di atas 100 juta ini worth it banget sih motor ini. Juga pajaknya nggak terlalu mahal, spare partnya pun terjangkau, di online shop ada, di Kawasaki-nya pun tersedia. After sales-nya bagus lah motor ini. Tuh. Kalau gua sih dalam pikiran gua ya kompresi 10,8 ya. Papas head aja 2 lembar. Lumayan tuh naikin kompresi. Papas head, porting polish. Dan pertanyaannya, emang mau kemana sih Ki? Abisnya ya segini termasuk wah sih. Gitu. Gak begitu, nggak usah dikutip, nggak usah dimacem-macemin. Lu cukup standar. Lu cukup main Tenaga sih sangat cukup ya kalau kata gue sih tenaga sangat cukup Ki. Nggak usah pergantian part-part tertentu, paling ganti filter, penggunaan yang lebih free flow sama penggantian knalpot aftermarket agar lebih keluar tenaganya, sama bensin V-Power cukup banget kalau menurut gue sih kayak gitu. Gue boleh dong nyalain. Oh, boleh. Ya, gue nyalain ya. Wow. Boleh di blayar dikit. Emang gitu ya. Maksudnya ketika karena big bore only 2 cylinder, suaranya tuh beda banget sama 2 silinder yang lain ya. Ya. Jadi kalau menurut gua suara versi 650 dengan Ninja 650 dengan IR6 itu suaranya secara konfigurasi mesin sama sama Ninja 2,5, 2 silinder dengan derajat 180, tapi lebih tamping ya. Jadi kalau kita tarik gas ngeblar ya, bawaannya kayak gitu. Beda ya, beda banget ya. Beda banget. Nah, sama ini tuh kalau nggak salah knalpotnya itu underbelly. Jadi weight rasionya insya Allah aman. Jadi lu apa ya, titik gravitasi ya, center of gravitasi ya. Center of gravity-nya dia bagus di bawah, di area depan sini dan di bawah. Jadi kalau motor jalan tuh ringan bawaannya, enak banget. Ngeflick pun masih bisa lah pakai motor ini. Ya, banyak yang ngomong juga, yang termasuk teman gue yang Ninja 6,5 ngomongnya lebih baik karena ya ya kalau misalnya knalpot aftermarket kan udah diganti-ganti itu pasti inginnya lebih ringan dan lain-lain gitu. Tapi kata teman gue tuh ya kalau misalnya mau lebih enak lagi mendingan nggak usah ganti, karena intinya profesor sudah menciptakan motor seenak mungkin, tapi apa daya suara itu tidak bisa menghilangkan pride ya. Beda lah kalau pergantian knalpot aftermarket tuh ada sensasi tersendiri buat kita ngedengerin suara mesin yang besar gitu kan istilahnya. Apalagi udah dibantu swing arm,
upside down. Kayaknya insya Allah aman ya. Aman sih kalau menurut gua. Jadi mungkin segitu dulu lah ya. Banyak, sebenarnya masih banyak ilmu-ilmu, tapi tadi gua udah lihat tuh ya sekitar 30 menitan. Gue juga bingung tinggal berapa sesi. Mungkin nanti gue coba inilah. Ini masih banyak yang harus diulik gitu. Menurut gue harus banyak. Karena gimana kalau kita bawa ke Lembang? Ya insya Allah nantilah kita coba aja ke sana. Ya karena gue masih penasaran banget sih sama motor ini. Ya paling sekian dulu dari gue, dari Bacot Motor. Follow Instagramnya Rivaldi apa? @rivaldiansyah _Rivaldi_Ansyah. Juga kalau misalkan nyari untuk jual beli motornya boleh di follow juga sipgan.motorshop. Angger ya, itu Sipgan harus dibawa ya. Terus kalau misalnya ingin dimsum BM21 itu lu cobain dimsumnya, beda sama yang lain, rasanya, karakternya beda. Sama udah deh, sekian dulu ya dari ini. Ciao.